Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Raihana. Video kali ini adalah video tentang rekonstruksi ayat Al-Quran terhadap akuntansi untuk mengimplementasikan surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282. Sebelumnya, dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang ekonomi dan keuangan. Nah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sangat universal, yaitu mencakup segala aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kitab ini adalah kitab yang melambangkan keterkaitan manusia dengan pencipta dan manusia dengan sesamanya. Hablum minallah dan hablum minannas. Berkaitan dengan hablum minannas yang sangat urgen dalam bidang muamalah, ekonomi dan transaksi. Maka dalam bertransaksi secara legal dan berkeadilan perlu adanya transparansi dengan dibuktikan melalui catatan sirkulasi keuangan yang kita sebut juga dengan akuntansi. Dalam Al-Quran disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala yaba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman taradawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamul syahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibu wa la shahid fa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in 'alim. Di sini yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antaramu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka walinya bisa mendiktekan dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara orang-orang yang kamu percayai dan para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit yang mencatatnya. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kufasikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, dari ayat ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyewakan atau menghutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Dari surah Al-Baqarah ayat 222 yang Allah turunkan,
Itu sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun bermuamalah dalam waktu tertentu, hendaklah dituliskan perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Hadis riwayat Bukhari dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdillah bin Katsir, Abi Minhal, dari Ibnu Abbas. Harus berbasis dengan etika Islam agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seseorang, bagi penjual dan pembeli dalam bermuamalah. Dalam ayat ini pun menjadi kesimpulan bahwa akuntansi berbasis etika itu berarti meliputi kejujuran, transparansi, dan integritas yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta yang dapat meningkatkan kualitas bermuamalah. Serta Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad memberikan panduan etika yang jelas dalam praktik akuntansi dan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh umat muslim. Segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.